di tengah-tengah kesalahan itu juga saya mendapat banyak bantuan dan membantu saya juga untuk jadi lebih mengerti melalui seminar, melalui pendampingan di komunitas, dan itu membantu sekali di dalam parenting saya sampai hari ini. Kenalkan, ini keluarga saya sudah menikah 25 tahun. Saya bersyukur dikaruniai 2 orang anak, Leona sekarang 2 tahun, di semester akhir kuliah S3, sekarang lagi tugas akhir. Dan Leoni 19 tahun, dia lagi kuliah di juga Surabaya, dan dia mengambil ilmu komunikasi. Saya bersyukur dengan mereka berdua karena mereka anak yang punya gift ya untuk saya membantu saya bagaimana menjadi orang tua yang good enough, yang cukup baik, dan mereka banyak memberikan saya space untuk saya juga bertumbuh sebagai mama. Sebelum kita mulai, saya mau membagikan satu klip lagu. Maaf ya, ini lagunya dalam bahasa Korea, tetapi ada teks Indonesianya. Dan saya berharap sambil kita menonton klip ini, kita juga coba meneliti apa yang kita bisa ambil makna atau apa yang kita bisa make meaning dari klip ini. Ya, nah sesudah itu nanti kita akan diskusikan bersama. Saya udah nonton video ini berkali-kali, tapi habis nonton selalu nangis. Oke. Saya mau tanya Moms ya, apa yang kita tangkap makna dari video yang tadi? Mungkin bisa share beberapa? Kalau aku jadi kayak ngerasa, iya ya kadang terlalu keras gitu sama anak. Nangis juga. Iya ya. Udah yang lain ayo silakan. Ada yang lain? Aku ya. Kita Surabaya. Apa ya? Filmnya bagus banget ya. Maksudnya kayak menyentuh gitu. Jadi teringat terlalu banyak ekspektasi kali ya. Punya anak seperti ini, seperti itu gitu. Tapi mamanya juga sadar waktu bilang mengasihilah itu sesuatu hal yang sulit kok untuk aku lakukan sekarang gitu. Terus kalau disuruh untuk kerja keras, ya dia juga udah kerja, tapi kadang mungkin dia gagal gitu. Jadi buat aku tuh kayak sebagai orang tua itu ternyata harus introspeksi juga, apakah juga aku sendiri juga mampu melakukan apa yang aku ngomongin gitu. Jadi buat aku tuh dia bilang terharu juga waktu mamanya bilang, waktu anaknya tadi nyanyi, bagaimanapun kesalahan mama, one day kalau aku jadi mama, aku tetap jadi kayak mama gitu. Walaupun begitu banyak kekurangan mamanya, dia tetap tidak menganggap bahwa mamanya itu bukan seorang yang dia bisa panutin, tidak, tapi tetap dia panuti. Jadi ngebayangi suatu hari my daughter ngomong di saat begitu banyak kekuranganku, dia bilang, aku mau seperti mama gitu kayak. Aku pengen seperti itu, walaupun begitu banyak kekurangan. Jadi cukup jadi mama yang baik, nggak perlu perfect. Aku rasa itu pesan buat aku hari ini gitu. Ya. Thank you. Thank you. Ada yang lain? Boleh share nggak? Ya. Boleh, silakan. Siapa nih? Ini Evi. Oh ya, Evi, silakan. Evi dari Ya, hai Alin. Hai. Kalau gue bilang sih, kita jadi mama kadang-kadang kita lupa anak udah gede. Seperti kita mau terlalu tell them what to do. But we forgot they're grown up. Kita mau kontrol, kita treat mereka seperti anak kecil, sepertinya don't do this, don't do that. Jadi anak merasa terkekang, merasa kayaknya, hey,
leave me alone, let me do something on my own. Itu yang gue rasain sama anak-anak gue juga. Kita lupa kalau mereka kadang-kadang Rachel bilang, hey, I'm 19 years old, let me do it on my own. Ya itu, padahal kita sayang sama mereka, tapi mereka nggak ngerti. Betul. Mereka pikir mamanya terlalu too much overprotective. Yeah, that's it. Thank you, Revi. Thank So you. real ya, karena kalau anak kita udah umur segitu, kita udah ngerti banget, maksudnya itu yang mereka rasa, karena mereka juga sering komplain ya, karena ya sebenarnya semua orang tua berusaha untuk ngasih tahu anaknya masih begini begitu, because kita juga punya banyak fear ya, kita sendiri juga punya keinginan untuk anak kita ini bisa punya masa depan yang lebih baik, akan bertumbuh jadi karakter yang lebih baik. That's why kadang kita ulang-ulang mengingatkan mereka, tetapi memang kadang membuat mereka juga jadi feel annoying ya. Mereka merasa kayak aduh gitu, pusing gitu ya. Oke, ada lagi nggak satu lagi yang mau share? Ika Jogja ya. Ya, silakan. Dari lihat lagu tadi jadi berkaca dari dua sisi. Dari sisi anak dan sisi mama. Jadi kalau dari sisi mama, kita pikir cara kita itu yang terbaik. Kita pikir cara kita itu selalu mau menyelamatkan mereka. Tapi ternyata nggak selalu begitu yang diterima sama anak kita. Jadi aku melihat, aku belajar bagaimana caranya menjadi seorang ibu. Kebetulan anakku 3 orang. Yang pertama 23 tahun, 17 tahun, sama 15 tahun. Ini masa-masa di mana anak akan bisa speak up apa yang mereka rasa. Jadi kalau salah saja menyampaikan sesuatu tidak seperti apa yang mereka harap, itu membuat hubungan jadi kacau. Jadi dari lagu tadi jadi bisa ngerasain bahwa anak itu juga seorang pribadi yang punya cara, punya style bagaimana mereka juga bisa menerima message, menerima pesan dari mamanya. Jadi aku melihat bagaimana caranya aku bisa mengenali setiap pribadi anakku dan menyampaikan apa yang kupandang baik sehingga mereka menerimanya pun cocok sama. Itu juga baik buat mereka. Amen. Thank you ya. Nah, thank you untuk semua sharingnya ya. Saya yakin semua kita ingin yang terbaik buat anak-anak kita, tapi waktu kita berkaca dari video ini, kalau buat saya pribadi, saya belajarnya, bentar ya. Ibu yang tadi adalah ibu yang sangat mengasihi anaknya ya, karena justru ada banyak keinginan-keinginan yang dia mau sampaikan ke anaknya, dan yang terakhir dia selalu bilangnya semoga hidupmu akan bahagia ya. Ibu yang tersebut tidak mengerti harus bagaimana menyampaikan perasaan terdalamnya kepada anaknya ya. Saya yakin kita pun kadang-kadang sebagai moms kita tidak sempurna, ada banyak keinginan di hati kita atau maksud baik kita, tetapi kita juga gagal menyampaikan perasaan terdalam kita. Maksud ibu yang baik tadi bisa disalahartikan oleh anak ya. Anak jadi merasa aduh diomongin terus gitu. Jadi persepsi anak juga jadi berbeda. Ya, ibu menyampaikan hal yang berulang-ulang ya. Kalau di keluarga saya anak-anak suka bikin joke, mama udah ngomong 2 kali, kalau kali ketiga nanti dapat payung cantik ya. Karena saya suka ngomong ulang-ulang. Dan yang selanjutnya adalah ibu yang punya ketakutan akan masa depan anaknya ya. Nah, ada satu ungkapan yang mengatakan it takes a village to raise a child ya, yang artinya butuh begitu banyak resources untuk bisa membimbing atau menuntun seorang anak menuju ke kedewasaannya. Dan saya bersyukur kalau di masa-masa saya punya anak juga, saya punya komunitas orang-orang yang sudah mengalami lebih dulu daripada saya, dan saya bersyukur bisa dapat nasihat dari mereka. Saya ingat
ada satu waktu, saya nggak tahu ya, kadang-kadang saya suka lihat orang, wah ada orang yang memang sepertinya dia dilahirkan udah begitu motherly ya. Buat saya tidak senatural itu, karena saya dibesarkan oleh mama yang pekerja, yang businesswoman, dan kita dibesarkan dengan pembantu. Jadi saya nggak punya gambaran waktu jadi mama itu harus seperti apa. Sorry, saya nggak tahu apa cara yang bisa saya lakukan sebagai orang tua untuk bisa menjadi mama yang lebih baik lagi buat anaknya. Dan ada satu waktu anak-anak saya masih kecil, saya punya satu teman namanya Alice, dan dia adalah gambaran seorang mama yang motherly dari sononya gitu loh ya. Jadi waktu saya ketemu dia, saya selalu nangis karena saya merasa I am fail. Sebagai mom itu saya gagal karena saya suka frustasi, saya suka merasa capek lihat anak. Saya merasa, aduh anak cuman 2 kok susah banget ya ngurusnya ya. Jadi ada banyak struggle saya yang every time saya ketemu dia, saya selalu nangis kasih tahu gimana ya caranya ya aku bisa jadi good enough mom lah. Mom yang cukup baik aja, nggak usah yang sempurna, tapi yang cukup baik, dan saya bisa menjalani hari-hari dalam menuntun anak-anak. Waktu itu mereka masih balita ya. Dan saya sangat bersyukur karena melalui dia, nasihat-nasihatnya, juga dia kasih praktikal-praktikal hal yang saya bisa lakukan, juga saya baca buku, juga saya juga kadang lihat bagaimana interaksi dia dengan anak-anaknya. Saya belajar untuk bisa enjoy as a mom. Karena memang awalnya I feel jadi mom itu burden, kayak beban yang berat gitu ya, apalagi kalau anaknya lagi nggak OB ya. Kalau anaknya lagi bagus-bagus ya rasanya happy-happy aja, tapi waktu anaknya nggak OB berat sekali rasanya. Anak itu jadi kayak beban daripada blessing. Jadi saya sangat bersyukur dan menyetujui sekali bahwa it take a village to raise a child. Dan saya bersyukur dengan komunitas juga yang ada seperti yang hari ini kita punya. Ini juga bisa menjadi tempat untuk mami-mami juga bisa share satu sama lain burdennya, ketakutannya, supaya kita juga bisa sama-sama bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan mau, dan membuat anak-anak kita juga tumbuh jadi anak-anak yang luar biasa. Ada ayat di Amsal 22 ayat 16 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya percaya ini adalah alasan mengapa orang tua mau mendidik anak-anaknya, karena kita ingin mereka punya masa depan yang lebih baik. Ya, Amsal 29 ayat 17 berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saya yakin semua orang tua ingin yang terbaik dan ingin punya sukacita dalam membangun hubungan dengan anaknya. Ada satu ayat lagi yang saya suka dikatakan di sini, Amsal 31 ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Ya, di bahasa Inggris dikatakan her children stand and bless her, her husband praises her. Saya yakin ini hal yang kita semua inginkan ya, bahwa suatu hari anak-anak kita akan merasa bersyukur punya orang tua seperti kita, walaupun kita tidak sempurna, tetapi saat mereka melihat kita mau bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih baik, mereka juga akan bersyukur dan juga akan grateful punya orang tua seperti kita, dan bahkan dikatakan her husband praises her. Suaminya memuji dia, ya. I know nggak gampang, saya udah lalui 22-an tahun
berjuang di dalam ketidaksempurnaan saya, tetapi trust me, anak-anak kita juga anak-anak yang selalu mau mengampuni ya. Saya selalu bersyukur karena setiap kali saya buat salah, kita rekonsiliasi dengan anak-anak, dan kita selalu membesarkan hati saya dengan bilang bahwa it's okay, Mom. Aku percaya Mama juga bisa bertumbuh kok, ya. Jadi sering sekali saat saya ikut seminar atau saya belajar sesuatu yang baru, saya share dengan mereka, dan beberapa hari yang lalu saya doa dengan anak saya yang kedua, dan dia bilang begini, kadang-kadang dia bilang orang selalu berpikir keluarga kita ini udah bagus dari sononya, atau kita connect satu sama lain dari sononya. Mereka nggak tahu kita juga melalui masa-masa sulit. Kita juga melalui masa-masa di mana kita berantem satu sama lain. Tetapi dia bilang, aku bersyukur because aku punya orang tua yang mau terus belajar, mau terus memperbaiki diri, mau terus bertumbuh untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi buat anaknya. Dan saya bersyukur dengan itu. Jadi nggak perlu harus sempurna, tetapi yang penting kita punya hati yang mau terus belajar supaya kita juga bisa menjadi mama atau orang tua yang lebih baik lagi buat anak kita. Amin. Oke. Kita lihat ya. Nah, tapi di kehidupan sehari-hari nggak segampang itu, betul ya? Ini nggak interaksi yang sering ada di rumah. Ya, walaupun keinginannya indah, kita ingin anak kita bisa encourage kita, tetapi di kehidupan sehari-hari ini interaksi yang terlihat familiar buat kita, ya. Nah, it's okay, kalaupun ada seperti ini, selama itu bukan sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, dan kita juga mau terus bertumbuh, kita akan bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik seperti interaksi ini. Ya, di mana ada koneksi antara mama dengan anaknya, bagaimana kita bisa menyampaikan poin-poin atau hal-hal yang kita mau bimbing kepada anak-anak kita, tetapi juga dengan sikap yang lebih tenang dan lebih terarah atau teratur emosinya, ya. Nah, ada 2 jenis pola asuh orang tua, ya. Saya dan suami kebetulan banyak konseling keluarga, dan kita melihat ada 2 jenis pola asuh orang tua, di mana ada jenis yang pertama adalah pola asuh yang permisif, ya, di mana di keluarga itu semua serba diperbolehkan, tidak ada rules, tidak ada aturan, tidak ada batasan, semua boleh, asal mama lagi senang, semua boleh, ya. Dan ini banyak dianut oleh orang-orang yang berpikir bahwa anak nggak boleh terlalu banyak dilarang atau dituntut, biarkan mereka berkreasi sendiri. Tetapi yang kita temukan, pola asuh yang seperti ini malah akan membuat anak tumbuh menjadi seorang yang tidak mengerti akan batasan-batasan. Ya, atau ada jenis yang kedua, yaitu pola asuh yang otoriter, yang semua serba dikontrol, ya. Hampir semua keluarga Asia punya pola asuh yang otoriter, di mana orang tua yang mengontrol, dan sering sekali saya melihat malah mama yang lebih mengontrol, ya. Nah, yang mana yang benar dari 2 jenis pola asuh ini, ya? Sebenarnya kedua hal ini saya belajar bahwa pola asuh yang bagus itu adalah kalau kita ada balance, ya. Jadi ada balance waktu anak usia masih muda atau masih kecil, kita lebih banyak pakai otoritas kita sebagai orang tua, tetapi saat usianya mulai meningkat, mulai berubah jadi 50-50, ya, 50-50. Jadi ada juga bagian di mana kita masih punya otoritas, tetapi kita juga mulai memberikan anak pilihan-pilihan.
ya, sehingga mereka bisa memilih mana yang mereka mau lakukan, A atau B, mau makan makanan apa, makanan A atau makanan B. Jadi anak mulai belajar juga untuk bisa punya pola asuh yang friendly sehingga ada dialog dua arah. Yang mana nanti waktu mereka mulai remaja, otoritas itu sudah mulai hilang dan yang ada adalah pengaruh. Ya, sehingga anak tidak merasa dikontrol, anak merasa diberi kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan usia tentu saja ya. Nah, kadang begitu sulit untuk berada di balance itu. Sering sekali kita jadinya swing antara terlalu permisif atau terlalu otoriter ya. Selanjutnya, nah, apa hal yang biasanya memicu emosi orang tua? Nah, boleh nggak, Mams di sini mungkin bisa share apa sih kira-kira hal yang biasanya memicu kita sehingga kita seperti foto yang tadi mama yang marah-marah itu? Apa biasanya yang memicu? Kalau anak ngomongnya kurang ajar. Oke, ada orang tua yang terpicu kalau anaknya ngomongnya disrespectful ya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Tidak Kalau mendengarkan. Kalau membantah aja. Kalau membantah, iya betul. Yang lain? tidak Kita Elin suka menunda-nunda. Nah, kalau disuruh ngapa-ngapain suka nunda, makan lama, mandi lama, betul ya? Kadang-kadang kita mesti sampai teriak, mandi apa enggak? Akhirnya intonasi makin tinggi baru dia pergi ke kamar mandi ya. Nah, itu sepertinya udah hari-harinya ibu-ibu di rumah ya. Ada lagi enggak yang lain? Itu apa? Kalau suruh jangan main telepon terlalu lama. Internet. Oke. Nggak mengerti Instagram, TikTok. You name it, betul. Karena mereka nggak ngerti batasan, betul ya. Nah, anak yang nggak patuh, melawan, anak yang mukul, betul ya, itu biasanya bikin mama gimana? Emosi tingkat tinggi, betul ya. Anak yang nggak grateful, contoh, dikasih makanan ini, nggak enak, aku maunya makan yang itu. Nah, ada tuh mama-mama yang lihat begitu jadi ke-trigger atau terpicu emosinya. Atau anak yang merengek, ya, minta sesuatu nggak dikasih, dia bisa nangis sampai lama. Anak saya dulu pernah nangis 1 jam ya, karena dia minta sesuatu saya nggak kasih dan dia terus nangis karena dia sangat strong will. Nah, anak yang membanting barang waktu dia marah, ya, biasanya itu juga akan bikin kita emosi. Lambat makan, lambat mandi, nggak mau tidur, betul ya? Ini semua hal-hal yang memicu emosi dari orang tua, khususnya mama ya, karena kita di rumah bersama dengan anak-anak. Nah, biasanya kalau anak-anak kayak begini, apa respon kita? Ya, ada yang marah. Ya, marahnya bisa pakai tunjuk-tunjuk, bisa pakai nada suaranya makin tinggi sampai 7 oktav ya. Sampai ada yang ngancem, betul ya. Ada yang bilang, "Mama nggak sayang sama kamu lagi." Anak nakal, selalu bikin mama pusing, betul ya. Atau menghukum ya, dengan pukulan, nggak boleh main, nggak boleh nonton, nggak boleh apa gitu ya. Apalagi yang lain, menghakimi ya, kamu memang selalu begitu, nggak pernah bisa berubah ya. Kita tidak mau mendengar apa yang lagi mau disampaikan oleh anak, tetapi kita terlebih dahulu biasanya menghakimi, merendahkan atau mempermalukan ya. Kamu nakal, kamu nggak seperti kokomu, kamu nggak seperti adikmu, kamu bikin mama pusing ya. Melabel anak. Ya, nah sering sekali kadang-kadang waktu orang tua mulai kasih pertanyaan tentang parenting, mereka biasanya anak saya nakal sekali, atau kadang-kadang bahkan di depan anak mereka akan bilang ini anak nakal banget ya, nggak obey, nggak seperti kakaknya, kakaknya manis banget seperti malaikat ya. Jadi sebenarnya tanpa sadar, baik kita sengaja maupun tidak sengaja kita melabel anak. Ya, itu yang biasanya lingkaran yang sering terjadi waktu anak melakukan sesuatu yang men-trigger orang tuanya. Nah, mengapa orang tua merespon seperti itu? Ya, karena
orang tua fokus kepada misbehavior anak atau sikap anak yang tidak sesuai atau yang tidak patuh. Ya, nah saya sendiri sering terpicu karena saya fokus kepada sikap mereka yang tidak patuh. Ini anak melawan aja. Ini anak diomongin begini susah banget gitu ya. Jadi akhirnya karena fokusnya kepada misbehavior-nya, makanya kita emosinya jadi lebih tinggi. Ya. Nah, sekarang hari ini saya pengen ngajar mama-mama di sini untuk benar-benar mengubah fokus kita sehingga waktu kita melihat anak misbehave, kita tidak jadi emosional. Ya. Begini caranya. Oke. Pola asuh disiplin atau disiplin itu sendiri artinya adalah love plus training. Ya. Jadi harus ada unsur kasih di dalam itu dan harus ada unsur training, ya. Kita kalau melihat anak-anak waktu anak usia masih batita, balita, bahkan sampai mereka remaja, anak-anak itu masih butuh ditrain karena fungsi otaknya belum genap. Ya, jadi mereka belum mengerti bagaimana mengungkapkan rasa tidak suka dengan cara yang baik. Nah, kadang-kadang orang tua suka bikin kesalahan tuh begini. Orang tua boleh bersikap tidak hormat terhadap anak, tetapi anak tidak boleh bersikap tidak hormat kepada orang tua. Sering nggak terjadi begitu? Ya, kita misalnya berharap anak itu harus selalu ngomong respect. Mau kita marah-marah, mau kita nadanya tinggi, mereka tetap harus respect. Nah, itu yang mereka belum bisa di usia mereka. Ya, jadi itu yang perlu kita latih, perlu kita train. Jadi kita nggak boleh take it personal setiap misbehave yang mereka lakukan. Ya, jadi waktu kita melihat ada sikap yang tidak sesuai, ada 3 hal yang saya mau kita lihat ya. 3 hal yang kita harus evaluasi saat anak kita tidak patuh atau misbehave. Atau dia frustasi, atau dia marah, atau dia talk back, atau dia mulai ngelawan ya. Nah, yang pertama adalah coba evaluasi apakah koneksi antara kita dengan anak tersebut sudah cukup. Ya, ada beberapa anak yang dia memang jadi misbehave karena dia merasa dia kurang dapat waktu dari orang tuanya. Ya, di mana orang tuanya mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau tanggung jawab yang lain, atau orang tua juga lagi stres dengan hal-hal yang lain, sehingga anak juga jadi lebih sensitif. Ya, sehingga mereka juga jadi lebih gampang emosi, lebih gampang frustasi, dan akhirnya mereka jadi ngelawan. Ya, ada kemarin satu kasus yang kita sempat diskusi adalah ada seorang mama yang merasa, aduh, anakku kok kayaknya susah banget ya. OB terakhir-terakhir ini bawaannya ngelawan aja gitu. Tetapi waktu kita telaah lagi, karena memang nggak banyak waktu untuk terkonek antara orang tua dengan anak. Nggak banyak waktu bermain, nggak banyak waktu spend time. Sehingga waktu akhirnya mama ini memperbaiki itu dengan anaknya jadi lebih gampang dikasih tahu. Ya, nah jadi kalau misalnya kita menemukan anak kita tidak patuh atau misbehave, satu yang pertama yang kita harus tahu adalah atau periksa adalah apakah koneksi anak dengan kita sudah cukup. Yang kedua adalah skill apa yang kita perlu latih kepada anak. Ya, kadang-kadang waktu kita melihat anak emosi dan membanting barang, kita pun udah mulai nada tinggi ya. Tetapi sebenarnya kalau kita ambil waktu dan melihat, oh berarti dia mungkin lagi marah karena dia nggak dapet apa yang dia mau. Jadi kira-kira skill apa yang saya bisa ajar kepada anak ini supaya dia bisa menyampaikannya dengan baik. Ya, nah nanti selanjutnya saya akan jelaskan tentang itu. Yang ketiga adalah adakah sikap orang tua yang harus berubah? Ya, maksudnya gini, adakah cara kita bicara, adakah ekspresi wajah kita, bahasa tubuh kita, intonasi kita, kata-kata kita yang juga men-trigger anak menjadi tidak sopan, ya. Karena begini, seperti yang saya selalu ingatkan kepada orang, kadang-kadang kita
memperbolehkan orang tua untuk misbehave terhadap anak, tetapi kita tidak memperbolehkan anak untuk misbehave kepada kita, karena rule di rumah kita adalah orang tua selalu benar. Ya, orang tua mau marah-marah pun orang tua selalu benar ya. Karena kadang-kadang orang tua kita bisa bikin alasan, mama ini marah karena kamu seperti ini. Nah, jadi 3 hal ini yang kita harus evaluasi saat kita melihat anak kita tidak bersikap seperti yang seharusnya ya. Nah, saya akan jelaskan satu demi satu. Itu koneksi orang tua dengan anak ya. Nah, ini kira-kira yang akan dirasakan oleh anak saat dia terkoneksi dengan orang tua. Anak merasa orang tua saya suka bermain atau menghabiskan waktu dengan saya. Orang tua saya peduli dengan perasaan saya yang dalam. Ya, jadi feeling mereka itu penting. Orang tua saya merindukan saya saat saya tidak ada, ya. Berarti orang tuanya enjoy waktu bersama dengan anaknya dan tidak melihat waktu dengan anak itu sebagai beban, tetapi justru mereka menikmati. Orang tua saya bangga dengan saya meskipun saya tidak sempurna, ya. Jadi nggak harus dia dapat nilai 100 baru kita sayang dengan dia. Tetapi kita percaya bahwa semua anak punya kelebihan mereka masing-masing. Orang tua saya bicara kepada saya dengan hormat, ya. Nah, yang terakhir orang tua saya mempercayai dan membimbing saya. Oke, coba tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, terutama kalau buat anak yang sudah sekitar 6 atau 6 tahun ke atas ya, mereka udah bisa diajak ngomong dengan bahasa yang lebih sederhana, supaya kita bisa mengevaluasi apakah koneksi kita dengan anak kita sudah terjalin. Ya, nah kalau ada yang mau tahu gimana sih caranya untuk kita bisa terkonek dengan anak kita ya, ini ada beberapa tips cara kita membangun koneksi antara orang tua dengan anak ya. Makan bersama minimal 5 kali seminggu ya, di mana sebenarnya tujuan dari makan bersama ini adalah di rumah kita itu jadi ada struktur. Ya, struktur di mana itu adalah waktu di mana kita bisa share perasaan terdalam kita yang kita alami hari itu. Ya, apakah kita lagi merasa happy yang kita sebut dengan high, atau kita juga lagi merasa sedih, kecewa, lonely yang kita sebut dengan low. Ya, jadi ini gunanya untuk anak juga bisa mengerti feelingnya dia. Jadi sambil kita makan, sambil kita ngobrol, sambil kita juga latihan mengekspresikan feeling kita, dan terutama dimulai dari orang tua dulu supaya anak juga belajar ya. Jadi anak juga pengen sekali tahu papa tuh hari ini lagi merasa apa, mama hari itu lagi merasa apa ya, karena buat mereka merasa mereka terlibat kalau mereka juga tahu kabar kita tentang keseharian kita ya. Yang lain adalah bermain dengan anak. Nah, saya suka sekali tuh karena beberapa minggu yang lalu kita punya satu Mom in Touch, judulnya tentang How to Play with Your Kids ya, yang dibawakan oleh Diana, dan itu bagus sekali ngajarin bagaimana kita bisa punya special time one-on-one dengan anak-anak kita. Jadi kalau anak kita 2 ya berarti special time mama dengan anak pertama, lalu special time mama dengan anak kedua. Jadi nggak boleh digabung jadi satu supaya anak itu merasa dia spesial. Ya, dengan kita memberi waktu membuat mereka juga merasa mereka di love oleh orang tua. Ya, hal kegiatan yang lain yang kita bisa lakukan, baca buku sama-sama, nonton sama-sama, doa sama-sama, divo keluarga atau maksudnya buat mesbah keluarga sama-sama ya, melakukan kegiatan bersama yang membuat kita bisa create memorable time. Jadi ada waktu-waktu yang menjadi kenangan suatu hari nanti dan anak kita akan ingat terus. Itu yang kita perlu tumbuhkan di usia anak kita, mau mulai dari bayi sampai mereka di masa remaja, karena gini, cara fungsi otak mereka bekerja adalah semakin banyak interaksi yang positif membangun, itu yang akan membuat memorinya mengenang hal-hal yang bagus dan akan bisa tertanam di pikiran anak kita, membuat mereka tumbuh dengan emosional yang juga lebih baik.
ya. Nah, waktu ngobrol khusus dengan anak-anak yang kita sebut spend time ya. Jadi ada waktu spending time, beda sekali ngobrol berdua dengan ngobrol beramai-ramai ya. Karena waktu ngobrol berdua itu kita bisa bicara hal yang paling dalam dan kita bisa tahu ketakutan mereka apa, cita-cita mereka apa, pemikirannya apa, dan ini bisa dibangun sejak anak usia masih dini ya. Kalau masih kecil bisa sambil dengan bermain, tetapi juga bisa ngobrol. Oke, selanjutnya adalah puji mereka setiap ada kesempatan ya. Catch them doing good. Nah, kadang-kadang kita memang sebagai orang tua, saya nggak tahu kalau buat saya ya, karena saya dibesarkan di keluarga yang negatif, gampang sekali saya melihat hal yang negatif yang dilakukan oleh anak saya ketimbang saya fokus kepada hal yang bagus yang dia lakukan ya. Jadi ini juga mesti latihan untuk kita bisa memuji mereka waktu mereka melakukan sesuatu, dan itu jangan hanya bentuknya umum ya, kayak oh kamu anak pintar, kamu anak baik, karena itu umum sekali ya. Atau jangan hanya puji karena hasil mereka bagus, karena nilai ujiannya bagus, tetapi pujilah kualitas hatinya ya. Ada anak yang memang sangat giving, ada anak yang sangat serving, ada anak yang sangat punya empati sama orang lain, ada anak yang sangat misalnya sopan ya. Jadi ada banyak kualitas-kualitas hati yang kita juga bisa puji dari anak kita ya, juga termasuk karakter mereka. Yang selanjutnya adalah untuk bisa punya empati terhadap anak ya. Jadi ini termasuk di dalam kita memvalidasi feeling atau perasaan anak kita. Nanti mungkin saya akan praktekkan beberapa saat kita Q&A nanti, bagaimana kita melihat bahwa perasaan anak kita itu penting. Ya, jadi bukan cuma perasaan kita saja yang penting, perasaan mereka juga penting ya. Jadi waktu mereka marah, mereka frustasi, daripada kita cuma bilang nggak boleh marah-marah, kita harus berpikir dan berpikir kalau kita jadi dia, perasaan kita apa? Ya, contoh biasanya gini. Orang tua melarang anaknya main sesuatu yang anaknya senang sekali, dan kita suruh dia stop saat itu juga ya. Nah, kita aja yang sudah tua begini, kalau kita lagi senang sesuatu disuruh langsung stop, kita gampang nggak stopnya? Pasti kayak, aduh padahal ini lagi seru banget, apalagi kalau yang suka nonton film itu ya, Korea yang berseri ya. Kalau kita lagi seru nonton disuruh langsung stop, aduh rasanya kayak apa. Nah, cuman bedanya karena kita udah dewasa, kita nggak jadi ngamuk-ngamuk dan banting barang ya. Tetapi kalau buat anak kecil, waktu dia lagi seru sama sesuatu, dia disuruh stop, dia ada frustasinya, ada nggak terimanya. Nah, disitulah kita bisa memvalidasi feeling anak dan memproses feeling anak tersebut ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah melatih skills anak ya. Ini termasuk juga tadi di empati itu. Jadi kita melatih skills mereka untuk gimana caranya waktu mereka emosi, cara pelampiasannya bagaimana. Ya, terus bagaimana cara mereka mengungkapkannya dengan baik. Tetapi jangan halangin dia juga untuk punya perasaan. Ya, karena mereka bukan robot. Jadi kalau namanya dia adalah manusia ciptaan Tuhan, dia punya feeling. Bedanya dia belum bisa manage feelingnya. Dia belum bisa atur emosinya. Jadi itu skill yang kita perlu latih ya. Nah, proses perasaan anak, dan selanjutnya juga tetap menerapkan batasan-batasan tetapi dengan tenang. Nah, ini yang biasanya moms pasti struggle ya. Gimana caranya tetap. Kadang-kadang saya menemukan orang tua begini, antara dia membolehkan anaknya melakukan apa saja, atau dia jadinya marah-marah dan menerapkan batasan. Ya, sebenarnya kita tetap bisa menerapkan batasan, tetapi dengan tenang. Nah, itu yang saya mau orang tua mulai berlatih, gimana caranya supaya kita bisa tetap menetapkan batasan-batasan, tetapi dengan calm atau tenang tanpa emosi. Nah, tekun ya. Kadang ada orang tua gini, gimana ya caranya mengubah anak yang begini-begini jadi begini-begini, seakan-akan ada resep mujarab yang sekali minum langsung anaknya sembuh.
Ya, nggak ada yang namanya kayak begitu. Namanya parenting itu ya harus diajar berulang-ulang, berulang-ulang, dan yang kita harus lihat adalah progres atau prosesnya. Waktu kita melihat, oh dulu dia ngamuknya lebih parah, sekarang udah bisa lebih menerima. Berarti ada progres atau ada proses untuk anak juga bisa dilatih untuk skillful, ya. Oke, yang ketiga adalah merubah sikap orang tua yang salah, ya. Nah, memukul dengan amarah, marah dengan bahasa tubuh, kata-kata, intonasi, ekspresi wajah, mata yang melotot, gerakan tangan yang menunjuk-nunjuk, ya, menghakimi, sarkastik, kritik, negatif, nada yang tidak hormat, kurang mendengar, membandingkan anak yang satu dengan yang lain, bicara berulang-ulang, terlalu otoriter, mencoba mengubah anak di semua area, ya. Nah, saya pernah melakukan ini semua, ya. Jadi saya juga mama yang melakukan banyak kesalahan, tetapi saya bersyukur bersamaan dengan waktu saya juga belajar dan bertumbuh. Analoginya itu seperti ini. Kalau kita merubah sikap kita sebagai orang tua, kita sepertinya kayak begini, kita nusuk anak kita ya dengan jarum, tetapi kita bilang sama dia nggak boleh teriak. Kita tusuk aja terus ya, kita tusuk dengan membandingkan, kita tusuk dengan otoriter, kita tusuk dengan menghakimi, tetapi waktu dia teriak kesakitan kita bilang nggak boleh nangis. Itu analoginya seperti itu ya. Jadi artinya kalau kita mau anak kita juga bisa memanage emosinya, berarti kita pun sebagai orang tua harus belajar bisa memanage emosi kita ya. Nah, coba praktekkan ini karena waktu kita menunjukkan sikap hormat kepada anak dan mendengarkan mereka, tidak emosi saat kita bicara dengan mereka, semakin banyak konflik yang tidak perlu terjadi. Ya, saya sudah menerapkan ini dengan anak-anak dan ini sangat membantu komunikasi kita untuk kita juga bisa bicara hati ke hati tanpa harus teriak-teriak dan marah-marah dan ngomong yang kasar. Nah, gimana dong caranya untuk bisa jadi mama yang lebih tenang, betul ya? Saya rasa itu pertanyaan kita semua ya, karena kayaknya nggak gampang banget. Waktu kita lihat itu kayaknya darah kita udah langsung naik ke ubun-ubun dan kadang-kadang kita belum sempat ngerem, marah kita udah terlanjur keluar ya. Nah, kalau kita lagi emosi, Mams ya, saya ingatkan, kalau kita lagi emosi lebih baik ambil waktu. Ya, jangan deal dengan anak kita saat kita lagi emosi tinggi. Ambil waktu, kita sebut time out. Ya, saya kalau lagi marah saya bilang sama anak saya daripada saya ngomongnya jadi jahat, menyakiti dia dan membuat koneksi kita jadi jelek, saya bilang oke, mama minta time out dulu. Karena mama lagi emosi, mama perlu menata hatinya dulu supaya ngomongan kita juga nggak jadi kemana-mana karena nggak ada gunanya kalau kita membahas sambil marah-marah, nanti mama jadi nyakitin kamu, kamu juga akan menyakiti mama balik ya. Jadi nggak apa-apa untuk kita ambil time out ya, ambil waktu untuk tarik nafas ya, tarik nafas, hembuskan sampai kita bisa emosinya lebih tenang, ambil waktu juga untuk berdoa ya, atau ambil waktu juga untuk bisa chat teman atau apa, cari pertolongan supaya kita tidak terlanjur melampiaskan emosi kita kepada anak kita. Yang kedua adalah yang tiga tadi itu, evaluasi. Daripada kita langsung mau marah, kita pikir dulu, oke, dari tiga itu mana kira-kira problemnya? Ya, apakah karena dia tidak mendapatkan waktu yang terkoneksi, atau dia ada skill yang dia perlu diajarin, atau memang cara saya tadi ngomong keterlaluan sehingga membuat anak saya juga jadi responnya tidak baik ya. Yang selanjutnya adalah untuk mom, saya tahu nggak gampang ya, kadang-kadang orang suka pikir jadi mama itu gampang. Saya selalu bilang, oh itu pekerjaan paling sulit di dunia ini ya. Gimana caranya bisa memanage anak-anak kita, mengasuh mereka, mendidik mereka, tetapi juga tidak emosi. Itu susah banget. Ya, apalagi kita sebagai manusia yang nggak sempurna ya,
Jadi untuk supaya kita tidak mudah meledak, saya sangat menyarankan moms di sini untuk juga punya waktu me time, ya. Me time yang benar-benar kita dapat apa ya, dapat relaksasi, bisa rileks. Mau caranya nonton kah, mau caranya apa, makan makanan kesukaan kita kah, atau mau dengar musik kah, kita semua harus punya waktu itu supaya kita juga bisa grow lebih tenang waktu kita menghadapi anak-anak kita, ya. Yang selanjutnya adalah ada komunitas, ya, yang punya nilai-nilai yang sama dalam mendidik anak-anak, ya. Teman-teman yang saling membangun seperti yang tadi saya cerita bahwa saya banyak dibantu melalui komunitas di mana kita punya value yang sama sehingga waktu saya menghadapi anak saya sudah habis akal, saya sudah bingung ini anak mesti diapain lagi. Saya bisa punya tempat untuk bercerita dan mereka juga bisa memberikan saya nasihat-nasihat yang membantu sehingga itu membuat hubungan saya dengan anak juga bisa diperbaiki. Nah, ini kira-kira tips yang saya mau bagikan kepada moms. Nanti sambil kita ada Q&A, mungkin kita akan lebih bahas hal yang lebih praktikal seperti apa yang kita lagi hadapi bersama dengan anak-anak kita, ya. Saya selalu suka ungkapan ini, home sweet home, ya. Kita harus menciptakan suasana di rumah kita itu suasana yang benar-benar membuat anak kita itu kepengen pulang ke rumah. Suasana di mana anak rindu dan merasakan itu adalah tempat yang paling nyaman buat mereka, tempat yang paling membuat mereka merasa dikasihi, tempat di mana mereka merasa diterima, karena di luar sana dunia lebih kejam. Ya, jadi kita harus menciptakan suasana seperti itu supaya anak bilang, aku mau balik ke rumah orang tuaku karena itu adalah home sweet home for me. Nah, itu yang saya selalu berpikir dan menerapkan di dalam hidup saya. Saya ingin menciptakan suasana di rumah di mana anak-anak merasa disinilah tempat mereka paling nyaman dan tempat mereka bisa menjadi siapa mereka, the real-nya mereka, tetapi mereka juga merasa mereka tetap diterima walaupun mereka tidak sempurna. Itu aja kira-kira sharing saya hari ini. Semoga bisa membantu buat semua orang tua. Amin. Amin. Kita terima kasih Bu Alin. Mari kita yang merasa terbantu kasih reaction virtual jempol atau tepuk tangan. Saya mau tahu pada terbantu nggak nih? Wow, oke. Hampir semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Alin. Saya pun belajar untuk tadi kayak evaluasi, nggak cuma lihat attitude anak dari luar. Kalau ada hal yang kayaknya trigger bagian kita harus cek juga koneksi kita dengan dia lagi gimana. Sikap saya sendiri gimana, ya. Tadi analoginya serem sekali ya, bilang dia yang tadi tenang jarumnya itu, ya udah ketusuk tapi dia nggak boleh teriak, aduh dia sadis sekali ya. Tapi kadang-kadang even saya juga lakukan itu. Terus untuk bangun koneksi, punya waktu one on one. Bagian saya yang saya merasa saya perlu lebih grow adalah catch them doing good. Dan yang saya harus puji adalah kualitas hatinya, bukan hasilnya, bukan apa yang saya lihat, tapi kualitas hatinya. Dan belajar untuk validasi feeling anak kita. Ya, dan yang buat mengisi saya sendiri tadi tipsnya adalah it's okay punya me time. Karena kita orang Asia harus kerja keras. Abis ini abis masak, oke, berapa menu, abis berapa menu harus doa sama anak, habis doa sama anak online, oke banyak. Pas mau me time kayak guilty gitu. Habis itu besokannya bisa cepat emosi. Jadi it's okay untuk punya me time supaya bisa jadi ibu yang lebih sehat. Thank you Bu Alin untuk pelajaran yang sangat membantu ini. Sekarang waktu di mana kita boleh bebas Mom. Mau respon boleh, mau pertanyaan boleh. Ya. Silakan di-unmute dan kasih tahu nama kalian, ya. Monggo. Boleh nanya atau respon. Yesita, silakan Yesita. Oke. Terima kasih untuk sharing-nya. Saya sangat diberkati banget ya dengan sharing hari ini oleh Sis Alin, luar biasa. Cuma ini saya mau tanya. Anak saya ini kan udah gede, maksudnya udah dewasa ya, 23, kemudian yang kedua 20, yang
ketiga 16 tahun. Nah, apakah kalau misalnya kita sudah kadang itu kan saya udah dewasa, anak-anaknya udah mulai dewasa. Nah, jika saya sebagai ibu pernah melakukan kesalahan yang terlalu banyak menuntut pada waktu kecil, pada waktu itu terlalu pengen maunya saya, sehingga saya melihat, terutama yang anak pertama saya ya, jadi dia lebih nggak pede dibanding adik-adiknya. Karena waktu yang pertama tuh kayak ekspektasi saya terlalu gimana gitu, namanya anak pertama, udah saya lesin ini itu semua. Kalau nilai jelek, saya kadang marah. Kalau makanan nggak habis, saya marah. Nah, seiring berjalannya waktu, saya lebih udah mengenal, artinya sebagai ibu saya menikmati. Nah, waktu anak kedua dan ketiga, saya nggak terlalu lagi yang namanya terlalu nuntut. Nah, akhirnya kejadiannya sampai sekarang saya baru melihat bahwa anak saya yang pertama tuh lebih pendiam, lebih nggak pede, dan anak kedua dan ketiga saya lebih banyak ceria, lebih curhat, lebih apa gitu. Kadang-kadang, "Mama aku begini, Ma aku ditaksir cowok, Ma aku begini, aku tadi nilaiku begini," gitu. Jadi sementara kalau anak pertama malah justru diem amat. Kalau saya tanya, dia nggak pernah mau ngomong. Kadang-kadang jadi dia banyakkan menyendiri. Nah, yang aku mau tanyain bagaimana bagaimana cara aku membenahi terlukanya hati anakku. Memang dia tidak lari, dia merasa rumah itu masih home sweet home. Puji Tuhan dia masih menganggap saya, kadang-kadang dia juga mau cerita, tapi yang saya lihat beda banget dengan kedua adiknya. Nah, bagaimana itu kan tadi saya belajar dari yang itu saya udah terlanjur gitu, udah karena anak saya udah terlalu besar. Nah, bagaimana untuk memperbaikinya? Demikian, Sis Alin, thank you. Thank you ya pertanyaannya. Pertama luar biasa, punya anak 3 udah gede-gede, perjuangan yang luar biasa ya. Sebenarnya anak itu kan tipenya juga beda-beda ya. Ada anak yang lebih ekstrovert atau lebih gampang mengungkapkan emosi, ada anak juga yang nggak terlalu ya. Nah, tapi don't worry, kalaupun dulu udah pernah buat kesalahan, bisa di repair. Kita sebutnya repair ya. Jadi repair and reconnect. Jadi kita bisa memperbaikinya mungkin dengan cara sudah pernah punya waktu belum? Maksudnya ngobrol sama dia, minta maaf untuk hal-hal yang dulu kita lakukan salah, yang mama lakukan salah. Sudah pernah belum rekonsiliasi dengan dia? Belum, cuma aku jadi akhirnya sekarang jadi lebih, karena merasa kayak gitu, jadi lebih dari nol lagi. Saya udah lebih perhatian gitu, tapi nggak pernah di-repair. Sebenarnya ada bagusnya, ada bagusnya bisa repair dulu. Jadi Yesita bisa ambil waktu spend time berdua dengan dia, ya. Kasih tahulah apa yang kita belajar. Saya suka cerita sama anak apa yang saya belajar waktu saya pulang dari seminar ya. Nanti anak saya suka gini, itu baru pulang dari seminar tuh baik-baik tuh karena baru ditegur katanya. Tapi mereka menunggu. Tapi maksudnya it's good untuk mereka ngelihat bahwa mamanya juga lagi proses belajar, ya kan? Jadi saya biasanya suka cerita, aduh mama udah banyak buat kesalahan loh. Kemarin mama ikut seminar, ternyata itu enggak boleh begini. Mama udah terlanjur ini, gimana ya? Sorry ya, mama nggak ngerti. Dan mereka tuh, anak-anak itu sangat pengampun ya. Mereka selalu mengampuni, ya udah lama, it's okay lah. Lagian mama juga nggak tahu waktu itu gini gitu ya. Nah, dari kita minta maaf itu dan kita juga menceritakan ulang apa yang kita belajar, itu juga memberikan harapan buat anak kita. Ya, dan jangan kaget, anak kita itu sangat memantau perkembangan kita. Ya, kadang-kadang bahkan waktu kita berubah, mereka tuh yang biasanya udah mulai apatis. Kalau dulu anakku begini, kalau papa mama lagi berubah, yang kokonya selalu bilang gini, lihat aja dek, paling nanti 2 bulan balik lagi seperti semula gitu. Nah, tetapi waktu mereka melihat kita benar-benar serius berubah, itu juga hilang gitu loh. Jadi ada bagusnya untuk anak juga melihat sisi di mana kita orang tua juga tetap mau belajar.
dan mau memperbaiki diri, dan tanya kepada dia apa kira-kira yang mama bisa lakukan untuk memperbaiki hubungan kita ke depan, ya. Karena mama merasa kesalahan mama dulu satu, mama expect kamu terlalu tinggi, kamu begini mama marahin, kamu begini mama marahin. Harusnya mama lebih memikirkan perasaan kamu, berdialog sama kamu. Jadi mama juga merasa mama ada andil di mana kamu sekarang tumbuh jadi anak yang mungkin juga jadi lebih diem, lebih mendem, dan tidak bebas untuk mengungkapkan perasaan. Nah, tapi mama mau belajar, boleh nggak bantu mama gimana caranya supaya mama bisa membangun kembali hubungan mama dengan kamu, ya. Jadi lakukan pembicaraan itu dan buktikan perubahan kita. Karena tidak ada namanya kata terlambat, ya. Saya aja berubah sama mama saya sesudah saya menikah dan punya anak, baru saya memperbaiki hubungan dengan orang tua karena dulu memang nggak mengerti, ya. Nah, jadi semoga itu membantu ya, Yes ya. Sangat membantu. Terima kasih, Sis Alin. Thank you pertanyaannya, Yes. Thank you, Bu Alin. Nah, ini ada pertanyaan dari chat nih, Bu Alin. Chat YouTube ya. Berapa lama waktu yang ideal untuk kita time out sebagai mama? Ya tergantung kita kalau makin cepat makin bagus, ya. Jadi saya rasa kalau memang kita udah bisa menetralkan emosi, 5 menit kita ambil waktu untuk ambil napas, ingat 3 evaluasi tadi itu, oke, apa yang perlu diajarin, apa-apa. Biasanya itu kita lebih calm down, akhirnya kita ngomong juga lebih baik, ya. Tapi kalau memang buat mama ada yang butuh waktu lebih lama, it's okay, tapi jangan kelamaan, ya. Karena kadang-kadang ada mama yang menghukum anaknya dengan berdiam diri, sengaja menjaga jarak, itu juga membuat anak merasa tidak dicintai, ya. Kadang-kadang sampai berhari-hari, terus kalau anaknya manggil, mama, apa nih gitu ya, kan ada orang tua yang begitu. Itu sebenarnya silent killer juga, kita membunuh dengan cara mendiamkan anak. Jadi itu juga hukuman, ya. Jadi kalau memang bisa lebih cepat lebih baik, kalau memang butuh waktu 10 menit silakan, butuh waktu 5 menit silakan, nanti kan makin lama makin jadi lebih cepat. Kira-kira begitu, ya. Oke, semoga itu membantu ya buat yang dari YouTube tadi nanya ya. Welcome buat yang di YouTube. Mungkin kita nggak lihat kalian, tapi bisa enjoy dan bisa tanya di chat YouTube itu, ya. Oke, ada lagi yang mau nanya atau respon tentang parenting talk kita hari ini? Silakan. Saya mau tanya ya. Saya Nancy. Ya, Nancy, silakan. Tunggu. Coba di-unmute, Nance. Oh ya, saya mau tanya ini. Sorry, soalnya tadi ada anak saya. Nah, anak ini saya contoh ini, ibu yang anaknya pun di sana mau nanya pun nggak ada me time. Jadi anak saya ini sekarang cewek ya, umur 5 tahun. Kan kita ini kadang-kadang kalau saya sama suami pergi ini, kan kita titipin ke mamaku ya, ketitipin mamaku. Nah, karena kadang beberapa kali titipin itu efeknya itu jadi nggak sadar, ini aku baru sadar terakhir-terakhir dia itu sering ternyata di rumah mamaku tuh nonton sinetron. Nah, jadi suka sekali sekarang tuh, suka nonton sinetron apapun dia tahu. Mulai dari sinetron mermaid apa, saya pun anak langit, saya pun dia cerita mau nonton ini, langsung kaget. Emang kapan kamu nonton? Ternyata pengaruh dari neneknya. Sedangkan mama saya itu tipenya yang mungkin yang Cik Alin bilang tuh tipe permisif ya. Dia itu pokoknya kalau sama cucunya itu semua boleh, apapun boleh. Dan itu pernah kita ngalamin sampai awal kita didik dia itu benar-benar keras waktu itu ya, sampai swing lah dari yang dia dari permisif, dari terima permisif, jadi kita itu kayak nggak sadar otoriter. Nah sekarang ini pengaruhnya dia ini suka sekali sinetron gitu loh. Kadang di rumah pinginnya sinetron, udah ngeliat jam, mami ini jam ini ya, waktunya nonton ini. Saya langsung kamu suka sinetron? Kayaknya awal-awal sih saya kayak sempet jelek sinetron ini, kayak saya lebih kayak guruin gitu loh. Ngapain lihat gini. Karena saya juga ngerasa sinetron itu kan juga efeknya nggak bagus ya. Ngelihat saya juga pernah ngikutin lihat gimana bahasanya. Jadi dia kadang-kadang ikut.
gayanya yang lu gue kayak gitu-gitu. Terus gimana mereka kayak pacaran kayak gini-gini. Jadi kayak dia itu pun ketawa-ketawa waktu lihat, saya pun lihat sih gimana responnya. Nah, ini saya mau tanya gimana caranya supaya dia ngerti gitu loh. Supaya ngelihat sinetron ini nggak bagus gitu loh bagiku nggak bagus. Nah, supaya dia ngerti gimana caranya sih. Yang itu pertama sih. adalah harus ngomong ke oma opanya ya, bahwa mereka juga harus menerapkan batasan-batasan yang kita terapkan di rumah ya. Jadi kalau memang nggak bisa ya lebih bagus jangan titipkan anak, karena kalau value-nya berbeda justru nanti kita jadi akan susah ya. Jadi coba ngomong baik-baik dulu sama oma opa supaya oma opa juga ngerti value-nya dari sinetron itu banyak yang nggak cocok untuk anak usia 5 tahun ya. Karena mereka jadi terlalu dewasa untuk melihat hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat, apalagi anak umur segitu perkembangan otaknya itu kan merekam semua apa yang dia lihat dan dia belum mengerti membedakan mana yang benar mana yang nggak benar. Nah, itu bisa bahaya ya. Kedua adalah tetap gimana pun kita bisa menetapkan batasan-batasan. Anak itu tetap harus dikasih batasan ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kenapa mama nggak kasih kamu nonton sinetron, jelasin bahwa itu tontonannya untuk anak yang udah lebih dewasa. Untuk oma-oma bilang. Untuk mama-mama ya, tapi bukan untuk anak-anak. Karena kalau buat kamu mesti belajar hal-hal yang bisa membantu kamu berkembang jadi lebih baik ya. Di sinetron itu ada banyak value yang nilai-nilainya orang dewasa, orang saling benci, orang saling dendam ya. Terus orang balas-balasan ya, cinta-cintaan. Nah, itu kan belum waktunya ya. Jadi karena mama sayang sama kamu, mama mau kasih kamu value yang benar, oke? Nah, value yang benar ini contohnya nih kayak gini nih, ini film ini ya, film anak-anak. Jadi dia bisa tahu bahwa kita bukan hanya kita melarang dia tidak nonton sinetron, tapi kita juga harus kasih tahu yang boleh itu yang mana. Ya, jangan hanya melarang tapi kasih tahu yang boleh yang mana supaya anak juga tidak merasa kesenangannya diambil, tapi dia mengerti tujuannya karena untuk kebaikan, ya. So itu aja jelasin ke dia, dan tentunya dia akan marah mungkin. Kenapa nggak boleh begini begitu? Ya kalau dia marah jangan bilang nggak boleh marah, OB aja pokoknya. Jangan bilang begitu, bilang aja sorry ya, kamu harus bisa nggak boleh nonton itu, pasti kamu kesel. Pasti kamu marah karena kamu kebiasaan di tempat oma nonton itu, ya. Nah, mama ngerti, mama kalau jadi kamu juga mama akan marah, ya. Tapi mama berharap kamu ngerti tujuan mama itu karena mama mau kasih value yang bagus, gitu aja. Iya, Ci. Oke. Nancy, ya. menjawab pertanyaan. Nah, ya masalahnya omanya kadang nggak sadar ngajarin bohong ya. Jadi dia nonton pun dibilang jangan bilang nonton ya. Untungnya anaknya sih ngomong, iya Mi tadi Ama ngomong bilang nggak boleh. Jadi gitu. Kalau gitu omanya yang harus dikasih tahu. Atau omanya ikut MIT lain kali. Ajak omanya ikut MIT. Iya. Oke, aku bacakan pertanyaan dari YouTube ya. Ini ada yang silakan, bertanya. Anak saya usia 2 tahun, sampai usia berapa batas otoriter dilakukan? Kemudian pertanyaan berikutnya yang juga mirip, karena usia juga mirip ya. Anak saya usia 2,5 dan 1,5 tahun. Sebenarnya boleh nggak sih marah pakai bentak atau nada tinggi? Kalau pakai nada rendah, suami suka bilang saya nggak tegas. Thank you. Ya, karena biasanya kalau tegas harus dengan nada tinggi ya. Oke. Saya nggak mau sebutnya otoriter, tapi saya lebih bilangnya bahwa anak harus ada struktur, ada batasan ya. Jadi dari anak udah mulai usia bisa mengerti diajak bicara, saya rasa kadang-kadang anak umur 8 bulan aja udah bisa diajak berkomunikasi ya. Jadi kalau 2 tahun, 2,5 tahun, mereka sudah mengerti artinya dikasih batasan ya. Jadi batasan itu mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
Ya, anak harus clear. Nah, orang tua nggak boleh ubah-ubah peraturan ya. Jadi peraturan itu jangan terlalu banyak juga di rumah karena anak jadi bingung. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua nggak boleh. Jadi yang boleh apa gitu. Jadi tetapkan dulu apa yang lagi mau fokus untuk dibimbing kepada anak tersebut ya. Misalnya, oh kita maunya dia tidur tepat waktu misalnya ya. Jadi itu yang diterapkan. Kalau memang harus tidur jam 9, berarti jam 8-an dia udah harus siap-siap, udah ganti baju, sikat gigi, minum susu, baca cerita, jam 9 dia tidur. Nah, untuk melatih itu kan butuh waktu. Jadi orang tua punya hak untuk membuat batasan-batasan di rumah. Ya. Lalu yang kedua tadi apa? Gimana caranya supaya ngomongnya nggak membentak ya? Ya. Yang pasti tidak boleh nada tinggi. Ya. Jadi hilangkan pemikiran bahwa tegas itu berarti teriak-teriak atau nada tinggi. Tegas itu tidak harus begitu ya. Kemarin anak saya bilang begini, mama itu tidak ngasih apa yang kita mau, tetapi mama juga nggak teriak-teriak. Nah itu kadang-kadang bikin aku juga jadi ya udahlah dipatuhin aja lah katanya. Karena maksudnya kalau kita malah teriak dia malah ngelawan ya. Jadi kalau anak saya bilang mau ini nggak boleh. Tapi aku mau gini-gini. Ya tetap nggak boleh. I'm so sorry, tapi mama kalau udah sekali bilang nggak boleh, nggak boleh. Ya, jadi itu tegas. Nggak harus, nggak boleh. Ya, begini ya. Habis itu naik lagi nadanya. Nah, itu yang berarti kita biasakan di rumah. Kalau kita biasakan naik nada 1 oktav, 2 oktav, 3 oktav, akhirnya rumah kita itu tidak ada kedamaian. Ya, bapaknya mungkin kalau di rumah juga stres. Karena setiap dia pulang kerja mamanya teriak-teriak. Nah, itu yang kita bisa latihan untuk terapkan, coba terapkan dan jangan bilang gini, anakku nggak akan patuh kalau tidak pakai nada tinggi. Itu karena kita biasakan. Ya, tetap aja bikin aturan, tetapi dengan senyum. Sorry, nggak boleh. Ya kan? Nah, untuk begitu makanya kita harus juga bisa menata emosi kita. Ya, jadi kalau lagi emosi mendingan tutup mulut dulu, time out dulu, ya, pergi ke belakang, ke kamar mandi atau kemana, cuci muka, tarik napas ya, supaya kita ngomongnya juga bisa lebih baik. Ya, jadi ada disiplin yang bisa dilakukan tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus pukul-pukul. Ya, betul. Oke, nah semoga membantu ya. Ini ada pertanyaan satu lagi di YouTube ya. Bagaimana sikap kita jika anak marah dengan membuang atau membanting barang atau memukul, bahkan berkata kasar? Apakah kita harus menghukum atas sikap mereka? Karena terkadang tanpa kita sadar, saya juga langsung ikut emosi. Thank you. Oke. Ya sama kayak yang tadi saya bilang, yang evaluasi 3 hal itu. Jadi kalau misalnya dia lakukan itu, cek dulu yang 3 itu. Ya, apakah waktu dengan anak sudah cukup, atau adakah skill dari anak yang memang perlu diajar, atau adakah sikap kita yang juga harus dirubah ya. Jadi kalau memang ada yang harus diubah, kita jangan fokus harus mendisiplinkan anak dulu, tetapi kita fokus dulu untuk membangun koneksi dengan anak ini. Ya, jadi kalau misalnya koneksi sudah ada, misalnya sikap kita juga udah bagus, berarti kan skill yang kita harus ajarkan kepada anak kita ya. Jadi ajar anak untuk kita bisa berempati dengan dia, mungkin karena dia lagi marah, karena dia dilarang atau apa. Jadi bilang aja, kamu pasti frustasi, kamu pasti marah karena apa yang kamu minta nggak dapet. I'm so sorry ya. Tapi memang itu rule yang mama buat di rumah. Tapi aku nggak mau gini-gini, misalnya gitu kan. Biarin aja dia mengeluarkan emosinya, tetapi kita tetap stick dengan rule-nya kita. Jangan berpikir bahwa dia itu lagi menantang kekuasaan kita. Ya, karena dia memang lagi emosi aja. Kita pun kadang kalau emosi kita juga nggak bisa tahan diri. Jadi kasih dia waktu untuk dia teriak-teriak atau apa. Saya pernah ada satu waktu dengan anak saya yang kedua, dia lagi minta apa ya, saya sampai lupa.
Dia minta nonton apa, tapi itu bukan waktunya, dan saya nggak kasih, dan dia teriak-teriak tuh sampai 45 menit, sampai 1 jam, karena dia teriak-teriak di telinga saya juga pusing dengernya ya. Saya bilang, oke, karena kamu lagi mau teriak-teriak, nggak apa-apa, mama kasih kamu di kamar ya. Kamu teriak aja, karena kamu pasti lagi frustasi, lagi marah, lagi nggak senang karena mama larang. Dan dia nangis marah-marah, terus dia ngomong apa? Aku benci keluarga ini. Kenapa aku lahir di keluarga ini? Bla 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 lah pokoknya ya. Aku benci mama. Semua mama kalau dibilang begitu semua sakit hati, aduh anakku benci sama aku gitu ya. Tetapi sebenarnya itu hanya ungkapan emosi dia. Waktu dia udah tenang, udah ketiduran, sampai dia bangun lagi, dia tetap nggak senang hati, dia ngamuk lagi, aku biarin aja. Ya, sampai akhirnya dia udah lebih tenang, baru aku ajak dia ngomong. Dan waktu itu habis itu dia tahu dia memang harus patuh sama aturan, cuman dia nggak bisa terima, dia bilang. Itu dia umur 5 loh dia bisa ngomong itu ya. Terus saya bilang tadi waktu kamu marah, kamu bilang kamu benci sama mama. Apa benar kamu benci sama mama? Terus dia jawab, mama. Namanya juga orang lagi emosi katanya. Aku nggak benci mama. Ya, jadi sebenarnya dia juga lagi emosi aja gitu. So it's okay untuk mereka bisa mengungkapkan emosinya. Kalau dia udah memukul, kita juga harus tangkap tangannya, bawa dia untuk bisa gini, harus ajar anak kita untuk bisa mengeluarkan emosinya dengan cara yang lain, ya. Bisa pakai squishy, ya, bisa pakai bantal, ya. Kadang kan anak gemes ya, dia mau keluarin emosinya, dia boleh alihkan itu ke hal yang lain, tetapi tidak dengan memukul. Ya. Jadi harus kasih tahu dia no hitting, nggak boleh pukul. Oke, tapi tentu aja diajarin sekali, nggak mungkin langsung bisa, terus-menerus harus diajarin sampai dia bisa manage emosinya sendiri. Oke, itu aja. Oke, thank you Lin. Semoga menjawab ya pertanyaan yang di YouTube. Sekarang kita loncat ke pertanyaan yang anak yang lebih besar. Ini yang dari LA udah mau tidur karena jam 1-an katanya, habis nanya dia mau tidur. Silakan. Halo, Alin. Ya. Hey, thank you so much ya pelajarannya. Sama-sama. Dan waktu gue denger itu semua, gue merasa down. Karena kayaknya gila ya, gue banyak salah ya sama anak-anak. Anyway, untuk sister yang nggak tahu, nama saya Evi. Anak saya 25 tahun, 19, sama 17. Dan yang 2 disciples. Saya ada pertanyaan nih, gimana mereka disciple, tapi mereka merasa udah besar. Kayaknya lu nggak harus kasih gua tell me what to do. Susahnya juga beda culture. Anak Amerika di sini merasa, gua udah gede, nggak usah kasih tahu. Tapi anak kita di rumah kita didik secara Asia. Kayak mereka makan harus panggil, mereka pergi harus kasih tahu. Tapi kadang-kadang problemnya kayak misalkan mereka mau tidur sampai jam 1 malam, ada homework, atau mereka mau pulang jam segini, dikasih tahu, sepertinya kayaknya I know, you don't have to tell me, I know what to do. Itu gimana ya caranya untuk kasih tahu mereka bahwa, dan supaya mereka obey. Ya. Oke. Aku ngerti karena anak udah lebih gede ya. Jadi aku anaknya juga udah gede, so I know. Nah, memang di usia mereka segitu, mereka tuh merasa mereka tuh udah tahu semua hal. Padahal sebenarnya kan belum ya. Tapi mereka merasanya mereka sudah tahu ya. Jadi I think yang kita bisa lakukan adalah the way kita deliver itu harus sangat berbeda ya. Jadi nggak bisa lagi memperlakukan mereka seperti anak-anak, tetapi ambil waktu untuk bisa bicara hati ke hati. Ya, dan biasanya waktu kita being vulnerable, saya biasanya ngomong gini, misalnya contoh anak udah kuliah, suka nongkrong di kos-kosan temennya, terus dia pulangnya malam-malam, kita kan worry kan, kita
sebagai orang tua kita, maksudnya kita bukan mau yang sampai aturan begini-begini, tapi kita lebih worry kepada safety-nya mereka, ya. Jadi aku ambil waktu untuk aku bicara my fear. Oke, aku bilang bahwa I know kamu pasti lagi seru banget sama teman-teman dan memang pasti enak ya ngobrol sama teman. You feel maksudnya kayak ada untuk cerita, tetapi kamu juga harus bisa consider feelingnya orang tua, ya. Mama ini bukan mau bikin kamu nggak seneng hati atau mau ngelarang kamu happy, tetapi kalau mama bisa nggak khawatir, mama lebih seneng lagi, ya kan? Tetapi nggak bisa, karena gimana pun kita kepikiran, aduh anakku sudah pulang atau belum, terus nanti dia pulang naik apa, terus nanti kalau dia naik misalnya Grab car, Go car, kalau ada orang jahat bagaimana, ya? Jadi aku bicara tentang my fear terdalamku itu apa, aku cerita. Ya, waktu aku ngomongnya lebih kepada berempati kepada dia dan I talk vulnerable tentang fearku, dia terima. Ya, jadi aku bilang, so can you help me untuk tidak worry? Ya, jadi caranya gini, kalau kamu misalnya mau pulang jam berapa, I prefer papa jemput daripada kamu pulang sendiri karena itu lebih bahaya. Nah, itu kalau untuk kasus aku ya. So kalau buat Evi mungkin cari tahu gimana yang lebih safe. Jadi jangan cuma bilang nggak boleh gini, kamu begini, jangan begitu. Tapi lebih kepada ngomong feeling terdalam kita, ya kan? Dan bilang untuk orang tua kalau sampai terjadi sesuatu sama anaknya, kita akan guilty seumur hidup. Ya, jadi aku ceritain feelingku sama dia dan dia understand walaupun aku perlu ngomong beberapa kali. Pertamanya dia terima tapi nggak seneng hati, tetapi selanjutnya dia udah lebih ngerti. Dan itu yang cowok juga sama, misalnya dia ditelepon malam-malam dia nggak angkat, kita kan nggak worry, dia ketabrakan kah, apakah dirampok orang kah gitu ya. Jadi kita dari sisi orang tua ya, jadi aku bilang akan lebih bagus kalau misalnya kamu ngantuk, kamu telepon kasih tahu, Ma, Pa, kayaknya aku ngantuk banget, aku nggak bisa pulang karena aku takut nabrak kalau aku nyetir. Jadi kayaknya aku tidur di rumah temanku. Jadi hanya kasih satu phone call aja itu sudah membuat kita lega, because kita tahu kamu nginep di mana. Ya, jadi kasih tahu aja begitu supaya mereka juga tahu kita ini bukan yang mau otoriter, tetapi karena kita juga punya fear dan worry juga gitu. How about schedule malam? Dia orang dikasih tidur harus jam segini. Oke, that one kita nggak bisa yang tell them what to do ya. Kadang-kadang maksudnya gini, kita hanya bisa ngasih tahu not healthy untuk tidur sampai pagi atau apa gitu ya. Jadi biasanya aku lebih menawarkan apa yang mama bisa bantu untuk membuat kamu schedule-nya lebih baik. Kamu ngerasa kalau schedule-mu kayak begini akan buat kamu lebih healthy atau enggak gitu ya. Jadi mereka lihat kita mau support, bukan mau melarang dan bikin aturan. Ya, jadi waktu mereka menangkap, oh my parents want to support me, mereka mau help me walk sama aku sama-sama, mereka juga nerimanya juga lebih baik gitu. Jadi I think kalau kita bicara kayak begitu, mau anak kita umur seberapapun, mereka ngerti kok bahwa kita itu bukan mau apa, bukan party pooper ya, bukan mau bikin dia nggak happy, tapi ya gimana caranya kita bisa kerja bareng, tapi dua-duanya sama-sama happy gitu. Oke. Ya. Thank you Alin. Ya, sama-sama. Ini waktunya gimana Bu Alin, mau ini sih masih ada 2 pertanyaan, yang satu nggak apa-apa. Dua ya. Oke. Say goodbye dulu ya. Kita mau tidur nih. Bye, thank you so much Alin. Selamat bye bobo. Sisters. Bye. Bye. Thank you for joining us. Oke, pertanyaan yang different ya. Ini ada yang mirip tadi, kayak mirip pertanyaan Yesita, mungkin saya nggak baca lagi tentang anak laki-laki. Bagaimana kalau suami istri beda cara mendidik anak? Satu lebih disiplin, yang satu lebih longgar. Oke.
itu kasus klasik ya. Harus duduk berdua suami istri dan menemukan titik tengah sama-sama, karena kalau yang satu permisif, satu terlalu tegas, anak jadi cenderung akan berpihak kepada yang lebih permisif. Nah, jadi itu yang bahaya buat anak-anak. Jadi harus dibicarakan dengan suami, kalau perlu dapat bantuan masukan dari teman-teman yang lain supaya bisa dikasih pandangan juga, karena namanya parenting itu harus seperahu antara papa sama mama ya. Jadi nggak boleh satu yang jadi polisi baik, satu polisi jahat. Nanti biasanya anaknya akan sebel sama yang polisi jahat. Kira-kira begitu ya. Jadi harus disatuin dulu. Ya, itu dari Meli tadi, semoga menjawab ya. Ini ada satu lagi, sorry saya kelewat. Dari Solo dan Lestari Solo ya. Anakku yang cowok itu sangat keras hatinya, beda dengan kakak-kakaknya, karena dulu sering buat kesalahan dan kami sering menghajar dengan kekerasan fisik. Karena dulu juga kami belum mengerti firman Tuhan. Gimana nih caranya biar anakku bisa lembut hatinya dan mau mengerti apa yang kita inginkan? Oke. Pertama mungkin jangan sebut keras hati ya. Karena kalau kayak begitu berarti kita udah melabel anak ini keras hati ya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang strong will, orang yang lebih berkeinginan besar atau berkeinginan yang lebih keras, tapi jangan bilang keras hati ya. Karena hati-hati dengan yang kita omongin ya, nanti itu bisa jadi doa. So, kalau misalnya kayak begitu, ya sebenarnya kan pasti ada efek dari cara parenting kita yang sebelumnya, sama seperti kasus yang tadi, ambil waktu juga untuk repair dan reconnect. Jadi minta maaf dengan anak dan juga kasih tahu apa yang kita belajar sebagai orang tua dan apa yang menurut dia kita perlu berubah sebagai orang tua. Ya, jadi anak juga melihat bahwa dia didengarkan, bahwa pendapatnya, perasaan dia didengarkan. Jadi dengan itu baru kita mulai membangun kembali koneksi yang selama ini mungkin ada. Gitu kira-kira. Ya, membantu. Menjawab ya, Dance Lestari Solo. Oke, satu lagi boleh atau udah selesai, Lin? Boleh, silakan. Terakhir lah ya, ini udah tanggung, ada deh di chat nih. Ada satu lagi juga di aku ya. Oke. Puri aja dulu, silakan. Saya Mega dari Bitung. Bagaimana membuat anak laki-laki saya 7 tahun untuk bisa mengeksplor, mungkin mengekspresikan maksudnya perasaannya. Terkadang dia nggak berani mengungkapkan perasaan dia. Terima kasih. 7 tahun, laki-laki ya. Mulai aja dengan begini. Yang pertama pasti harus ada waktu-waktu di mana kita spend time sama dia, punya waktu create memorable time sama-sama ya. Lalu juga cari tahu dia ndak mau cerita itu karena apa. Ya, kadang-kadang mungkin timingnya nggak pas ya. Kadang kan ada anak yang dia lebih suka ngomong tuh. Kalau anak laki biasanya kita suka anjurin orang tua itu, mereka habis sport itu biasanya endorfinnya lebih buat dia relax ya, sehingga anak-anak bisa mulai bercerita. Jadi kalau buat anak cowok, kalau mau dia cerita, bawa dia pergi sport. Ya, habis dia udah keringetan, dia lebih relax, biasanya mereka ngomongnya lebih banyak. Ya, dan latih. Kadang anak itu perlu dilatih untuk mengenali nama perasaannya dia. Ya, jadi jangan cuman kamu harus begini, tapi tanya, kamu merasa apa tadi waktu diginiin? Nggak tahu misalnya ya. Jadi kita harus mendeskripsikan buat dia, ada nggak tadi kamu merasa kayak kamu tuh malu waktu digituin? Kasih pilihan ya. Atau kamu merasa kamu tuh kayak dikasarin, kayak begitu. Jadi kasih dia pilihan-pilihan, nama-nama feeling ya. Memang orang Indonesia tuh agak susah ya menemukan feeling-feeling. Makanya kalau feeling dalam bahasa Indonesia itu rada jarang, ya sedikit banget vocabnya. Kalau bahasa Inggris itu feeling itu banyak loh. Ya ada lonely lah, feel abandoned lah, ya. Padahal itu kan mirip-mirip. Kalau di Indonesia cuma satu, ya.
kesepian. Tapi kalau bahasa Inggris lebih banyak. Jadi mungkin bisa mulai explore nama feeling-feeling dalam bahasa Inggris dan mulai coba perkenalkan itu dengan anak-anak ya, supaya mereka juga ngerti, oh ini yang namanya merasa dipermalukan, oh ini yang namanya kecewa, ini yang namanya takut berharap karena takut kecewa. Itu ada macam-macam ya. Jadi sebagai orang tua kita juga harus bisa explore dan belajar juga untuk melatih skill itu ke anak-anak. Oke, thank you. Pertanyaan terakhir dari YouTube ya. Karena waktu ya, terakhir. Oke, terakhir ya. Oke. Anak saya yang kecil cowok berusia 12 tahun. Dia anaknya OB, disiplin dan baik hati. Dia pengen punya banyak teman dan sangat suka berteman. Cuma di sekolah saat ini sering dibully sama teman-teman cowoknya. Jadi teman-temannya lebih banyak yang cewek. Bagaimana ya bisa ngajarin anak saya? Thank you. Oke. Ada nggak lingkungan yang lain atau komunitas yang lain atau anak-anak teman kita yang lain yang kita bisa create komunitas buat anak kita ya? Karena gini, kalau memang di sekolah ya kita juga nggak bisa kontrol ya anak-anak di sekolah ya, dan kita juga nggak kenal orang tuanya juga, jadi agak susah juga kalau kita mau mengubahkan orang di sekitarnya. Tetapi setidaknya kita bisa cari lingkungan yang lebih sehat buat anak kita sehingga dia juga merasa dia diterima. Ya, kita punya komunitas anak-anak remaja yang beberapa anak itu merasa kalau di sekolah dia itu nggak punya teman, tapi dia merasa di komunitas ini dia merasa dia diterima. Ya, jadi cari komunitas yang benar-benar bisa membuat anak kita bisa diterima sehingga dia juga bisa tumbuh dengan punya rasa penerimaan yang tinggi. Ya, jadi jangan hanya bergantung dari satu komunitas, tapi ada banyak yang kita bisa create. Kita bisa kumpulin teman-teman atau coba kontak teman-teman yang anaknya seumuran, ya bisa pergi bareng-bareng. Ya walaupun di suasana COVID sekarang ini nggak bisa, tapi at least itu bisa dilakukan next nantinya gitu. Jadi saya juga harus cari teman buat anak saya. Jadi itu usahanya orang tua untuk kita bisa create komunitas untuk anak-anak kita. Oke, thank you so much. Sorry untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Kalian bisa pertanyaan ini bisa dikasih ke orang yang mengundang kalian yang mungkin nanti bisa dikirim ke Alin. Ya, maaf ini karena waktu yang sudah lewat ya dan kita masih ada foto dan polling. Thank you. Ada masih belum. Oke, kita balikkan ke Feni. Silakan Fen. Oke, thank you ya untuk lessonnya. Boleh ya, sister-sister dan mami-mami yang cantik-cantik, kita persiapkan wajah-wajah cantik kita. Yuk kita foto ya. Kita ada 3 layar ya hari ini, jadi mohon bersabar. Bolehlah kalian senyum terus ya. Aku mulai dari layar 1 dulu. 1, 2, 3. Smile. Oke, ditunggu ya. Oke, kita mulai dengan layar yang kedua. Yuk, smile yuk dulu semua. Thank you. Smile dulu ya. Tunggu ya. 1, 2, 3. Ya. Itu Novis Bang lucu tuh, anaknya ikut. Oh ya, ada yang ikut? Anaknya ikut. Lucu Bang. Oke, ditunggu layar yang ke 3 ya. Smile dulu ya semua ya. Smile dulu semua. 1, 2, 3. Diam. Oke, sambil aku launch untuk polling ya. Mams di sini boleh isi polling masing-masing ya. Aku launch sekarang ya. Thank you. Oke, silakan isi polling. Sesudah ini kita mau minta tolong Ibu Ita untuk doa. Kita isi polling dulu ya. Sebelum kita tutup doa. Mari. Anak mama. Oh, itu siapa? Mama ini. Siapa itu? Mama ini bukan. Mama ini? Bukan. Silakan diisi bagaimana parenting class ini membantu Anda. Silakan mulai diisi. Iya. Ya.
Mama pinjam. Ini aja diklik aja, jawabannya diklik. Silakan bisa isi polling ya. Ini masih belum ada yang Hilang. Hilang. Oke, aku share lagi ya. Hilang. Oke, aku Oke, share lagi. nah bisa nih udah. Gelundung. Kelihatan? Apakah udah ada? Oke. Oh ya, oke. Dari serangkaian acara ini, bagaimanakah yang paling berkesan buat Anda? Silakan. Ih, lucu banget suara siapa itu? Yang ketiga, apakah Anda akan mengikuti acara MIT ini selanjutnya? 3 aja ya, Fen ya kita ya, Fen. 3 aja ya. Oke. Oke, masih 35, 38, 40. Oke, ditunggu. Wah, fotonya cantik-cantik semua ini. Iya. Wah, awesome. Oke, wow. Thank you buat yang udah hadir ya. Menarik banget hari ini. Oke. Sama-sama Sonia, terima kasih kembali. Oke, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Ibu Ita udah ada di sini ya, Bu? Sip. Sudah. Udah, Fen? Kurang sedikit. Kurang 8 orang yang belum isi. Ya. I think it's okay. Oke, ada yang mau isi lagi? Masih aku tunggu. Oke, masih ada ya. Oke. Oke. Silakan. Oke, udah ya? Udah. Oke. Udah? Mari Oke, kita tutup sebentar dengan ya. doa. Silakan Ibu Ita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami sebagai moms di sini sangat bersyukur karena Engkau terus menambahkan, bahkan memperlengkapi kami begitu luar biasa dari firman Engkau. Terima kasih untuk Ibu Alin yang sudah memberikan kami begitu banyak pelajaran. Ada para moms yang lagi bertanya dan jawabannya begitu luar biasa. Terima kasih untuk semua orang yang ikut serta hari ini, yang memberikan hati untuk selalu mau belajar. Bagaimana kami mau menjadi mama yang terbaik buat orang-orang yang Kau percayakan itu anak-anak kami, Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Wuri dan Feni yang sudah mengencourage kita untuk bisa join. Terima kasih untuk semua orang yang terlibat hari ini. Bahkan setiap pelajaran yang kami pelajari hari ini, jujur banyak hal yang salah. Walaupun kami pribadi pun mungkin sudah ada banyak belajar, tapi selalu saja Tuhan ada yang salah yang kami perlakukan terhadap anak-anak kami. Terima kasih untuk setiap saat. Tuhan terus mengingatkan kami dan tidak bosan-bosan Engkau memberikan resources buat kami, orang-orang di sekitar kami, yang terus membantu kami dan mengingatkan kami bahwa kami perlu berubah dan bertumbuh. Terima kasih untuk anak-anak yang Kau percayakan buat kami. Kami tahu menjadi mama bukanlah seseorang yang gampang dan mudah untuk dilakukan. Tapi terima kasih untuk tetap Engkau memberikan mereka buat kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kami juga bahwa ada banyak hal di firman Engkau yang membantu kami. Bagaimana kami menjadi orang tua yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami terima sore ini. Kami sebagai moms pasti akan bersemangat lagi untuk menjadi moms yang lebih baik ke depan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you so much, Thank you, Alin. Ya, silakan Olive yang mau masak. Thank you banget. Thank you semuanya. Thank you so much. Sampai ketemu ya. Oh, Sampai ini ketemu. next undangannya belum. Next undangan MIT, Lin. Evan. Oke, ini kita ada acara MIT berikutnya ya. Aku akan share undangan untuk kita di sini. Segera daftar ya, karena kita juga maksimalnya 100. Jadi kalau kalian masih belum bisa daftar, akan bisa daftar di bisa join di ini ya, join di YouTube. Oke, ditunggu ya. Aku akan share untuk undangan berikutnya. Berikutnya kita mengundang Kara.
Tara, belum. Ya, maaf sinyal agak susah ya. Iya. Oke. Ya. Kita ngundang Ibu Jona Luntungnya. Tragedy, Shame, and Recovery. Oke. Itu aja ya, Fan. Itu aja pengumuman yang terakhir. Thank you ya, Mams. Thank you semuanya. Thank you everybody. Thank you all. Bye.